Halo guys, selamat pagi. Nah, ketemu lagi dengan Bapak Babin Pioner bersama Mas Babinsa kita. Sebelumnya saya kenalan dulu ya. Saya Babin Kantikmas, Desa Gedung Suryan. Nih, ya Desa Gedung Suryan. Pangkat Aibtu. Namanya Aibtu Susanto. Nah, di sini kenalan dulu Pak Babinsa. Siap. Perkenalkan, nama saya Sersan 2 Kamiluddin dari Koramil 06 Sumberjaya, Babinsa Pekon Gedung Suryan, Kecamatan Gedung Suryan bersama Pak Babin kita. Nah guys, di sini kami berdua selalu solid ya. Kami akur, TNI Polri solid. Nah, di sini kami lagi ada acara kegiatan di desa. Jadi kalau ada acara kegiatan di desa, kami berdua inilah selalu diundang, selalu untuk menghadiri. Jadi kami harus tahu kegiatan-kegiatan desa itu apa, kan gitu Pak Babinsa ya. Jadi kita Babinsa dan Babin Kantikmas selalu ada di tengah-tengah rakyatnya. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, ayo guys, kita lihat ya, kita lihat acara kegiatan dalam. Ayo guys. Ya, Bu. Assalamualaikum. Wes. Kakinya. Oh. Nah, inilah masyarakat kita. Pak Babin. Ayo guys, kita lihat di dalam sana kegiatannya. Demokrasi bangsa Indonesia, berdasar undang-undang kami pun berdiri, menunjukkan harapan reformasi. Dengan semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Kami nanti berintegritas tinggi, menjaga hati di seluruh negeri, bersama rakyat awasi pemilu, demokrasi maju. Serta anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Barat atau yang mewakilinya. Yang saya hormati anggota atau yang mewakilinya. Yang saya hormati 4 yang baru dilantik. Kami ucapkan selamat. Saudara-saudari adalah orang-orang terpilih. Kami percaya bahwa saudara-saudari dapat menjalankan amanah dan tugas besar ini. Bahwa pelatihan untuk anggota Panwaslu kelurahan atau desa ini menjadi bagian penting bagi upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mempersiapkan jajaran pengawas di tingkat kelurahan atau desa yang mampu mengawal terselenggaranya pemilihan umum tahun 2024 yang demokratis dan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana diamankan oleh peraturan dan perundang-undangan. Kemudian kepada Bapak Ibu, Ibu Camat, Ibu Pratin, atau yang mewakilinya seluruh masyarakat, bahwa inilah jajaran pengawas pemilihan umum kami di tingkat kelurahan atau desa dari jumlah pekon dengan total 5 pekon dan masing-masing 1 pekon 1 pengawas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dari Bawaslu Kabupaten serta anggotanya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Ketua Panwas Kecamatan. Yang saya hormati Bapak Puspika yang dalam hal ini telah hadir, Bapak Babinsa Babin Kantikmas yang selalu aktif dan hadir dalam segala kegiatan. Yang saya hormati Bapak Atiku dan Ibu Pratin, Sekretariat Gedung Suryan, Wakili,
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini tadi dari awal saya menyimak ya. Ini kalau kita resapi apa yang telah kita bacakan sumpah tadi itu, coba bersama-sama resapi. Jadi jangan cuma dibacakan, tapi kita ambil hikmahnya dari apa yang kita ucapkan, mulai dari menyanyikan lagu Indonesia Raya, sumpah. Coba kalau tadi mungkin hanya kita dibacakan ya, bahkan kita tadi mengucap kata-kata demi Allah saya bersumpah, kita sendiri. Yang keduanya tadi kita bacakan tadi apa? Fakta integritas ya. Nah itu saya harapkan jangan cuma dibacakan, dan bersyukur di antara mungkin yang melamar banyak, hanya kita yang terpilih, itu wajib kita syukuri dan juga dilaksanakan. Itu dalam pelaksanaannya nanti, apabila kita menemukan hal-hal kayaknya susah. Nah, sampai ini orang-orang yang beruntung dan terpilih sehingga sampai dipercaya oleh mungkin negara, jadi embanlah amanah itu dengan seikhlas-ikhlasnya. Ikhlas juga itu pendek, IKLS, ya cuma dilaksanakan juga tuh menggampang. Jadi kalau saya yang mewakili Bapak Kapolsek sebagai pimpinan dinas yang di wilayah Kecamatan Gunung Surian, tolong kita selalu koordinasi dengan kami semua yang ada di kecamatan. Ya guys, kita tanya sama dia siapa, terus apa segala macamnya kita tanya biar jelas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kenalin Mas, kenalin. Oke. Nama saya Romi Destuyarta. Saya sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Gedung Surian. Mas, ini acara apa ini Mas? Hari ini kita baru selesai acara pelantikan pengawas kelurahan desa. Jadi per pekon itu kita ada 1 anggota di tiap pekonnya, dan kita ada 5 pekon, artinya ada 5 anggota yang hari ini kita lantik dan kita ambil sumpahnya untuk menjadi pengawas dan mitra kita di kecamatan untuk mengawas pekon masing-masing. Mas, ini kan sampai ketua pengawas kecamatan. Ya. Ini kan sudah dilantik. Anggota-anggota sampean tiap satu desa satu ya. Ya. Nah itu harapan sampean kepada yang sudah dilantik itu kasih Mas. Oke. Harapan kami dari panitia pengawas kecamatan adalah yang pertama, kami di kecamatan serta pengawas di kelurahan atau desa atau sebutan lain sama-sama mengawal proses Pesta Demokrasi tahun 2024, pemilu serentak tahun 2024. Kita sama-sama mengawal dan menegakkan aturan serta menjaga kondusivitas di setiap tahapan. Kemudian dari proses pemilu ini harapannya sama-sama menjadi bagian dari masyarakat, sama-sama mengawal pemilu, kemudian terpilihnya pemimpin atau wakil rakyat yang berkualitas, yang memahami kondisi rakyat di bawah dan sesuai dengan harapan dari masyarakat. Luar biasa. Oke, tolong kasih pesan yang untuk beliau di desa, pesan-pesan terakhir. Oke, pesan saya untuk pengawas yang baru dilantik, bekerja dengan sepenuh hati, bekerja dengan tanggung jawab, bekerja dengan integritas, bekerja dengan sesuai peraturan serta undang-undangan. Jika memang
ada pelanggaran atau dugaan pelanggaran di lapangan, segera laporkan, sampaikan kepada kami dan segera kita proses, kita cegah, ya kan? Kemudian kita tindak. Dan untuk masyarakat, apabila di saat pemilihan nanti ada dugaan-dugaan pelanggaran, segera sampaikan kepada pengawas kami di tiap pekon atau bisa langsung ke sekretariat kami Panwascam di Gedung Surian. Mari kita sama-sama mengawal proses demokrasi ini, pemilu serentak tahun 2024 ini dengan aman, tentram, berkualitas, sesuai peraturan perundang-undangan, jujur, adil, mandiri, independen, dan hindari apapun pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi, karena pemimpin yang berkualitas adalah proses dari tahapan pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan, dan saya juga sampaikan permohonan terima kasih saya kepada Pak Babin Kamtibmas beserta jajaran. Terima kasih. Mari kita sama-sama berkolaborasi menjaga dan mengawal proses pemilu serentak tahun 2024. Terima kasih, Pak. Terima kasih luar biasa, guys. Tadi jawabannya mudah-mudahan kita semua dari kita menambah wawasan. Dadah, Bos. Oke, dadah. Nah, kita tanya-tanya sama beliau yang baju coklat yang keren, yang ganteng, kacamatanya luar biasa. Pak, namanya siapa, Pak? Saya Dr. Andres Narsan, Sekretaris Kecamatan Gedung Surian. Dalam hal ini mengikuti undangan pelantikan panitia pengawas kelurahan ataupun pekon di Kecamatan Gedung Surian. Alhamdulillah, nggak taunya ini beliau ini Bapak Sekcam kita Gedung Surian. Luar biasa, Dr. Andres Narsan. Pak, pesan-pesan Pak kepada yang sudah dilantik, Pak, kasih pesan jangan, Pak. Pesan saya yang pertama, sumpah yang telah diucapkan itu agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, baik itu sumpah, fakta integritasnya, dan juga agar semua kegiatan itu berjalan dengan baik, sukses menuju menuju pemilu yang baik dan benar. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sekcam. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Zarkoni dari Trimulyo. Dari Trimulyo ya. Sampai kesini ngapain? Menghadiri pelantikan calon pendamping kelurahan atau desa Trimulyo. Alhamdulillah saya sudah dilantik menjadi pengawas kelurahan desa untuk Trimulyo. Alhamdulillah, guys. Nah, sekarang ini beliau yang sudah dilantik ya. Nah, sekarang ini bersama dengan Pak Babinsa. Pak Babinsa, tolong ditanya-tanyalah sama beliau yang sudah dilantik ini untuk kinerja di pemilu 2024. Kasih pertanyaan Pak Babinsa, biar beliau itu tahu nggak tugas pokoknya atau yang lain-lainnya, biar yang pemirsa ini nanti biar paham juga gitu. Gimana Pak? Pertama saya ucapkan terima kasih sudah dilantik pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa melaksanakan kerjanya ke depan untuk lebih baik dan sukses sesuai dengan harapan bangsa dan negara kita. Amin, amin. Dalam jabatan sebagai pengawas pemilu tingkat kecamatan, pekon ataupun desa, apa itu kira-kira Pak yang tugas dan tanggung jawabnya? Tugas dan tanggung jawabnya mengawasi kegiatan yang ada di desa. Contohnya kayak pemilu, itu kita yang mengawasi. Kita bila ada pelanggaran kita juga harus menegur dan harus kita laporkan ke dinas terkait. Oh baik, berarti kalau misalnya ada temuan-temuan kita sesuai prosedur harap lapor cepat Pak ya. Siap lapor. Terima kasih Pak, selamat bekerja. Siap. Oke Mas, dadah. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat sudah dilantik pada hari ini 5 Februari 2023 untuk pengawas pemilu tingkat desa atau kelurahan Kecamatan Gedung Surian. Ya Pak. Perkenalkan Pak. Ya, perkenalkan nama saya Eko Purwanto, asal dari Ciptawaras. Di sini saya habis dilantik Pak dalam acara pelantikan
pengawas kelurahan atau desa, Pak, se-Kecamatan Gedung Surian. Tentunya setelah dilantik pasti Bapak paham tugas dan tanggung jawab. Kira-kira apa itu Pak tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas pemilu tingkat kelurahan ataupun kecamatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nanti, Pak? Ya, jadi di sini tugas daripada PKD atau pengawas kecamatan atau desa di sini mengawasi untuk pelaksanaan daripada pemilu pada 2024 yang akan datang di tiap-tiap desa. Baiklah, terima kasih Pak. Ya. Sukses selalu. Nah guys, nah ini sekarang gantian saya yang nanya tadi kakak kita, mamas kita Mas Babinsa. Tos dulu kita, ini kami selalu solid kalau dimanapun berada. Nah ibaratnya air ada motor, ada bensin gitu. Jadi sekarang kita tanya-tanya sama beliau ini. Mas kenalan Mas. Halo guys, nama saya Rohadi, alamat Pekon, Mekarjaya, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Udah Pak? Udah ya, kenalan ya. Udah. Sampai ke sini acara apa di sini? Acara mengikuti pelantikan panitia pengawasan pemilu tingkat Pekon atau desa kelurahan Kecamatan Gedung Surian. Oh jadi Mas Rohadi ini barusan dilantik nih jadi PPL desa ya? Iya Pak. Nah, coba sampai jelasin tugas pokoknya PPL desa ini dalam rangka mengawal demokrasi di desa kita lah, tingkatnya sampai tingkat desa. Coba menjaga pemilu itu yang efisien, yang harmonis, bebas umum, langsung rahasia, yang disingkat dengan luber. Itu lagi Pak. Udah ya. Nah, terus andai sampai ditemukan ada kejadian apa yang dicurigai, apa tertangkap tangan dan lainnya, sampai lapornya kemana coba? Ke Panwascam Pak. Ke Panwascam. Iya. Jadi koordinasi ke Panwascam ya. Koordinasi dengan Panwascam. Habis itu? Ya tindak lanjutnya terserah Panwascam Pak. Termasuk Panwascam. Iya. Ya oke, mudah-mudahan guys kita doakan beliau nanti mudah-mudahan amanah ya. Amanah, benar-benar bekerja, integritasnya tinggi. Nanti kita tes, nanti kita juga ikut ini. Tapi ingat kami Pak Babin dengan Pak Babinsa jangan lupa koordinasi dengan kami karena kami harus untuk mengamankan di desa juga, jadi sehingga tidak ada terjadi konflik untuk di desa kami. Oke? Siap. Tos dulu kita. Tuh. Oke, terima kasih, dadah. Nah guys, kita sekarang ini nih ya, kita lihat ada cewek yang glowing guys, cakep, cantik nih. Di antara tadi 5 desa itu beliau ini yang paling cantik, nggak ada musuhnya pokoknya. Nih kita tanya kenalan yuk, Mbak. Kenalan Mbak. Ya, perkenalkan nama saya Elok Malika, saya asli dari Ciptawaras. Ciptawaras ya. Sampai Ya. kesini acara apa nih? Ini pelantikan untuk panitia pengawas pemilu atau pemilu desa atau kelurahan. Oh berarti artinya sampai tadi udah dilantik ya? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah coba sampean sekarang jelaskan tugasnya apa, batasannya apa coba? Ya, kalau untuk tugas dari Panwaslu ini adalah mengawasi, membimbing atau mengevaluasi yang akan nanti terjadi saat pemilu dan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran apabila terjadi saat pemilu. Itu coba lebih dijelaskan lagi. Itu tindakan itu siapa yang ditindak? Masyarakat, apa petani, apa siapa coba aja? Yang ditindak nantinya adalah orang yang melakukan pelanggaran terutama Pak. Nah, pelanggaran apa? Karena kan setiap orang pasti banyak yang melanggar nih. Ya. Masyarakat banyak juga melanggar. Nah, ini artinya apa dia masyarakat biasa? Apa dia itu calon-calon legislatif? Apa calon bupati, apa calon lurah, apa tolong dijelaskan biar kami ini kan kurang paham juga. Jadi untuk pelanggaran mungkin bisa orang biasa juga bisa Pak apabila dia terlibat dalam pemilu tersebut dan juga bisa juga dia bupati misalnya yang akan mencalon itu juga bisa terlibat nantinya apabila dia ada sengketa gitu. Oh luar biasa guys, Pak Babinsa. Tambah satu lagi pertanyaan coba Pak Babinsa, kasih pertanyaan sekali lagi. Baik Mbak,
kalau misalnya masalah pelanggaran peraga-peraga atau alat kampanye itu gimana? Soalnya kita ini ya masih banyak masyarakat awam yang kurang jelas masalah peraga-peraga kampanye yang sifatnya masuk dalam kategori pelanggaran. Ya, contohnya itu bisa dia melakukan kampanye sebelum adanya tanggal yang ditentukan oleh negara, mungkin gitu Pak. Oh gitu ya? Terus kalau peraga-peraga itu seperti banner segala macam itu kan peraga-peraga kampanye apa itu kan? Ajakan-ajakan atau seperti apa itu? Ya itu tidak diperbolehkan sebelum adanya instruksi dari atas. Oh, cerdas sekali. Cerdas sekali. Saya tambah sekali lagi guys pertanyaan guys. Ah ini kan gini, tadi sudah siapapun masyarakat apa. Nah kira-kira sampai sebagai petugas PPL di desa, tingkat desa, itu kira-kira berlaku untuk kami Pak Polisi dengan Pak TNI nggak kira-kira Ya, ini? berlaku Pak. Berlaku guys. Berlaku ya? ya, berlaku. Bahaya guys. Berarti beliau ini bahaya Pak Babinsa. Kita harus patuh Kita harus patuh dengan aturan ini ya. Yang ditetapkan negara, beliau ini yang punya amanah. Mudah-mudahan Mbak sampai nanti amanah. Bisa dijunjung tinggi. Amin. Jangan tebang pilih, jangan pilih kasih. Siap. Supaya amanah kau mlebu swarga amal ibadah ya. Oke guys, dadah Pak Babinsa. Kita sekarang kenal-kenalan sama beliau ini nih. Beliau ini apa jabatannya? Dari mana asalnya? Kita tatanya yang ganteng, yang pakai peci. Pokoknya kalah kamu Pak Babinsa dengan beliau ganteng. Pak, mau gua kenalan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Irawan. Saya bagian hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat Bawaslu Kabupaten Lampung Barat. Oh guys, ya Allah, beliau ini berarti kalau narasumber dari Kabupaten Lampung Barat hebat. Nah, berarti Pak Babinsa, tolong kasih pertanyaan dulu beliau ini. Karena kita tadi kan nanya sama anak buah nih. Ini biasanya guys, namanya dari kabupaten, kami kan dari tingkat desa nih. Kalau kecamatan lebih hebat lagi. Nah, kabupaten lebih hebat lagi, artinya hebat ilmunya. Ilmunya itu saya yakin. Lebih tinggi Pak Babinsa ya. Tanya dulu Pak Babinsa, kita tanya-tanya biar nggak salah paham. Kami ini sebetulnya bersama masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah binaan kami ini, Pak Babinsa dan Babin Kantipmas ini masih ada saja yang belum paham masalah pelanggaran-pelanggaran di pemilu yang kiranya yang tidak bisa dilaksanakan. Nah, contoh hal misalnya masalah pemasangan alat peraga kampanye, itu seperti apa itu yang pelanggaran-pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye itu? Oh, izin. Terkait dengan alat peraga kampanye, kalau untuk saat ini ya karena belum tahapannya, yang terpasang saat ini itu masih alat peraga sosialisasi atau biasa kita sebut APS. Siap. Nah, terkait dengan hal itu, Bawaslu tidak punya kewenangan untuk menertibkan itu. Akan tetapi apabila ada kerusakan, maka yang bersangkutan bisa melaporkan kepada Polsek setempat. Siap. Seperti itu. Tapi nanti ketika sudah ditetapkan ada penetapan DCT, daftar calon tetap, baik itu calon perseorangan atau itu nanti calon DPRD provinsi atau kabupaten kota, maka itu menjadi kewenangan Bawaslu. Seperti itu. Kalau letak pemasangannya itu yang tidak boleh itu di mana itu Pak? Letak pemasangan kalau di PKPU yang dulu, PKPU terkait dengan kampanye itu di tempat ibadah, tempat pendidikan, seperti itu. Kalau titiknya itu biasanya titik yang boleh dipasang itu biasanya diputuskan berdasarkan keputusan KPU, seperti itu. Siap. Terima kasih sedikit banyak kami sudah paham. Nanti kami juga bisa memberikan penjelasan kalau ada masyarakat-masyarakat yang tanya kepada Pak Babinsa dan Babin Kantipmas di wilayah binaan masing-masing. Itu Mas saya gantian aku nanya boleh, Mas Pak Babinsa. Saya kan dari Ganjelan juga. Ini gini, tadi saya nanya, seandainya ada ditemuan itu kan, makanya tolong dijelaskan. Itu kan masalah ada kampanye yang ditanyakan Pak Babinsa tadi untuk baliho-baliho. Nah terus tolong sampaikan kepada pemirsa kita itu tahapannya gimana, kapan, bulannya berapa, tahunnya berapa, mulai di ini. Jadi kami nanti kan bisa. Terus yang kedua pertanyaannya, jadi Panwas ini di tingkat kecamatan
bersinergi dengan Pak Babin di desa atau dari Polsek itu kan yang ininya ke Pak Babin kami. Ya. Nah dengan Pak Babinsa. Jadi kerjasamanya itu yang bagaimana? Yang seharusnya dan ada batasan-batasan itu tolong sampai jelaskan coba. Ke sini nih sebelumnya Pak. Nah. Terkait dengan tahapan ya. Kalau untuk saat ini itu tahapan yang sedang berlangsung itu yaitu verifikasi faktual calon perseorangan anggota DPD. Nah, dan itu ada di kabupaten. Tentu kalau di pengawas pemilu, tentu dalam proses pengawasannya Bawaslu Kabupaten itu dibantu oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa yang telah dilantik ini ya. Nah, Ya. Seperti itu. Kalau tahapan kampanye biasanya 3 bulan sebelum masa pencoblosan, sebelum hari pencoblosan. Maka kalau pencoblosan bulan 2 maka sekitar bulan November. Sekitar bulan November tahun ini ya, 2023. Masa kampanye seperti itu. Oke guys, berarti itu tadi ya kita mulai nanti kerja itu berarti beliau ini dari Panwas sampai tingkat PPL desa, artinya nanti bekerjanya di sekitar bulan November ya, sekitar bulan November 2023 ini ya. Iya, kalau terkait kampanye. Terkait kampanye ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini yang nanti akan dihadapi juga itu yaitu pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih atau biasa disebut nanti ada juga pantarlih yang sedang dibentuk oleh PPS. Nah itu ditanyakan aja nanti sama PPK-nya itu. Oh sama PPK kita sini ya? Oh, iya itu nanti ditanyakan. Ya? Oke, nanti kita ditanyakan itu nanti. Mereka itu masa bekerjanya mulai kapan seperti itu. Kalau tahapan yang mendesak saat ini ya itu pemutakhiran data pemilih. Kalau untuk di kabupaten itu nanti verfak terkait dengan pencalonan perseorangan. Pencalonan ya. Ya itu DPD. berarti ini Pak Panwas. Terus tadi yang saya tanya ini pertanyaan kedua, untuk kerjasama dengan TNI Polri ini apa itu? Netralitas tentunya. Oh netralitas. Oh ini berarti berlaku untuk kami TNI Polri juga ya? Iya. Jadi kadang-kadang kan gini Pak Panwas, ini kami ini kan sekarang kadang-kadang itu kan foto itu kan ada gaya-gaya pakai tangan, pakai ini. Nah, nanti kalau sudah melalui tahapan kami boleh nggak masih kayak gini-gini apa gimana? Ya kalau bisa kasih kita masukan. hindarilah yang seperti itu. Gini. Oh gini aja berarti. Bapak bisa kita gini aja fotonya. Tetap semangat. Nah jadi sekarang gini Pak Panwas, tolong kasih masukan, saran-saran, pendapat kepada adik-adik kita yang dilantik tadi untuk kinerjanya. Kasih. Untuk Panwaslu Kelurahan Desa yang telah dilantik hari ini kami ucapkan selamat dan tentunya harus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai apa yang ada di Undang-Undang tentang Pemilu. Kemudian selanjutnya ada tugas apapun harus berdasarkan koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan seperti itu. Kemudian ketika nanti dibentuk PTPS juga harus bisa mengkoordinasikan bagaimana caranya agar pemilu itu berjalan dengan baik, bagaimana cara mengkoordinasikan PTPS itu agar tetap satu visi lah. Karena bagaimanapun yang bertanggung jawab atas apa yang diawasi di Pekon itu adalah Panwas Desa, 1 orang. Kalau di penyelenggara sebelah kan ada 3 orang 1 desa. PPK itu tadi? PPK PPS, tadi PPS. Oh yang sebelah tadi maksudnya Ya, sebelah itu tadi. maksudnya itu PPS. Penyelenggara sebelah itu ada 3 orang. Tapi kalau di pengawas kelurahan itu hanya 1 orang. 1 Pak ya. Bagaimana caranya 1 orang itu bisa mengordinasikan begitu banyak PTPS? Kalau tidak punya pengetahuan yang lebih
dan punya kemampuan untuk mengordinir seperti itu. Oh, artinya untuk PTPS untuk kemampuan dan apa tadi? Untuk kemampuan dan pengetahuan yang lebih. Nah, ini saran ini Pak Panwas mumpung sampean lagi ada. Jadi kalau PPL tadi sudah dibentuk, mereka nanti kan tiap TPS adanya ada 3, 5, 6 dan lainnya itu semuanya kan akan dibentuk namanya apa tadi? PTPS. Nah, ini saran kami dari Pak Babin Pak Babin kan Babinsa, tolong nanti sering-sering adakan sosialisasi yang kayak kita tadi, dikasih ilmu, dikasih wawasan, lah terus biar dapat ilmu gratis. Kenapa? Nanti kalau itu tadi kata Bapak itu nggak dibekali dengan ilmu, nah mereka ini kadang-kadang sudah dikasih jabatan, dikasih tunjuk, ada kerja, nggak paham tapi sok paham. Nah ini yang bahaya nih. Kita ini musuh orang bodoh tapi sok pinter, inilah susah ini. Enak musuh orang pinter tapi dia cacat goblok, cacat buyan lah kalau budak Palembangnya. Nah itu tolong nanti sampaikan sebagai Panwas Kabupaten, nanti sampaikan sama ketuanya, sering-sering datang dan khususnya warga kami berdua dikasih wawasan, dikasih apa namanya itu sosialisasi lah bahasanya. Siap. Oke, siap? Siap. Oke, matur nuwun begitu tadi guys. Oke, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang pas, sopan dan lain sebagainya. Mohon maaf Bapak ya. Nah, ini nanti kita sampaikan kepada warga kita biar gak gagal paham. Nah, oke, terima kasih guys. Assalamualaikum, dadah. Guys, itu tadi ya. Kita sudah mengikuti kegiatan Pak Babin beserta Pak Babinsa. Jadi kegiatan kami sehari-hari kayak ginilah. Nah ini beliau-beliau ini adalah Panwas Kecamatan Gedung Suryan. Ya, jadi nanti kapan-kapan ketemu lagi dengan kegiatan Pak Babin Kantimas beserta Pak Babinsa. Oke, terima kasih Panwas. Pak Panwas Kecamatan Gedung Suryan. Jos Gandos.